Mendalami sejarah berarti berhenti menjadi seorang Protestan. Oleh Joshua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 15 dari 34. Salah satu momen penting dalam pertobatan saya adalah membaca An Essay on Development of Christian Doctrine oleh seorang pentobat Anglikan yang terkenal, yaitu Kardinal John Henry Newman, yang diterbitkan pada tahun 1845. Buku ini sebagian besar ditulis dan disusun bahkan sebelum Newman diterima ke dalam gereja Katolik. Newman adalah seorang sarjana dan studinya tentang bapak gereja yang pada akhirnya membawanya ke gereja Katolik. Jadi, saya mendekati esainya yang terkenal dengan harapan besar dan menemukan Newman menegaskan apa yang telah saya sarankan dengan kuat oleh bacaan saya sendiri. Dari ribuan halaman bapak gereja, Protestantisme tidak dapat ditemukan di gereja kuno. Dan cara saya mengungkapkannya sejak masa itu adalah, saya tidak pernah menemukan apapun yang secara unik bersifat Protestan dalam diri para bapak gereja. Percaya akan keberadaan Tuhan, Trinitas, keilahian Yesus? Ya, tentu saja semua itu ada di sana. Dan sebagian besar pemrotes menegaskannya masing-masing. Tetapi, itu bukanlah kepercayaan Protestan yang unik. Kemanapun saya memandang, para bapak gereja sangat dan secara eksplisit atau tegas beragama Katolik dalam keyakinan mereka. Dan sejauh mereka mengartikulasikan atau mengungkapkan kata-kata dengan jelas, keyakinan yang sejak itu ditolak oleh gereja Katolik. Argumen mereka untuk melakukannya selalu didasarkan pada asumsi Katolik dan tidak pernah yang Protestan. Singkatnya, saya menemukan bahwa ungkapan terkenal Newman memang benar adanya mengenai mendalami sejarah berarti berhenti menjadi seorang Protestan. Newman tidak bermaksud demikian secara hiperbola atau retoris. Newman bermaksud secara harafiah dan pasti. Begitu banyaknya bukti sejarah yang ada. Itulah sebabnya hingga hari ini membaca para bapak gereja telah membawa banyak orang Protestan kembali ke gereja Katolik. Dan ini adalah kutipan yang lebih luas dari esai John Henry Newman yang menguraikan realitas sejarah ini, yang berbunyi, "Sejarah bukanlah sebuah keyakinan atau katekismus. Sejarah memberikan pelajaran, bukan aturan. Tetap saja, tak seorang pun dapat salah mengira ajaran umumnya dalam hal ini, baik dia menerimanya atau tersandung padanya. Garis besar yang berani dan kumpulan warna yang luas muncul dari catatan masa lalu. Mereka mungkin redup, mungkin tidak lengkap, tapi itu pasti. Dan setidaknya ada satu hal yang pasti, apapun yang sejarah ajarkan, ataupun yang dihilangkan, ataupun yang dilebih-lebihkan, ataupun yang dikatakan dan tidak dikatakan, setidaknya kekristenan dalam sejarah bukanlah Protestan. Jika pernah ada kebenaran yang aman, inilah kebenarannya, dan Protestantisme pernah merasakan hal yang sama. Saya tidak bermaksud bahwa setiap penulis dari pihak Protestan pernah merasakannya, karena pada mulanya sudah menjadi tren, setidaknya sebagai argumen retoris yang menentang Roma untuk merujuk pada masa lalu, atau beberapa di antaranya. Namun, Protestantisme secara keseluruhan merasakannya dan telah merasakannya. Hal ini terlihat dalam tekad yang telah disebutkan untuk membuang histori kekristenan dan membentuk kekristenan berdasarkan Alkitab saja. Manusia tidak akan pernah mengesampingkannya, kecuali mereka putus asa akan hal itu. Hal ini ditunjukkan dengan pengabaian yang berkepanjangan terhadap sejarah gereja di Inggris, yang bahkan terjadi di gereja Inggris. Agama populer kita hampir tidak mengakui fakta tentang 12 zaman yang panjang yang terletak di antara Konsili Nisea dan Konsili Trente, kecuali memberikan 1 atau 2 bagian untuk menggambarkan penafsiran liarnya
terhadap nubuatan tertentu dari Santo Paulus dan Santo Yohanes. Sungguh melankolis untuk mengatakannya, namun pemimpinnya, mungkin satu-satunya penulis Inggris yang mengklaim dianggap sebagai sejarawan gerejawi, ialah Gibbon yang tidak beriman. Ya, mendalami sejarah berarti berhenti menjadi seorang Protestan. Dan keganjilan total antara Protestantisme dan kekristenan histori ini merupakan sebuah fakta yang jelas, baik yang terakhir ini dilihat pada abad-abad sebelumnya atau pada abad-abad berikutnya. Kaum Protestan tidak dapat menanggung periode ante-Nisea atau pra-Nisea, seperti halnya periode Pasca Tridentine atau Pasca Tren. Saya telah mengamati di tempat lain mengenai keadaan ini. Orang-orang Protestan harus mengakui bahwa jika sistem doktrin seperti yang ia perkenalkan sekarang pernah ada pada masa-masa awal, maka sistem tersebut telah tersapu bersih seolah-olah oleh air bah secara tiba-tiba, secara diam-diam, dan tanpa peringatan dengan air bah yang datang di malam hari dan benar-benar basah kuyup, membusuk, naik turun, dan menyapu semua sisa-sisa dari apa yang ditemukan di gereja sebelum ayam berkokok. Sehingga ketika mereka bangun di pagi hari, benih aslinya semua adalah mayat, tidak mati dan dikubur dan tanpa nisan. Air membanjiri mereka, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Mereka tenggelam seperti timah di perairan yang deras. Biarlah dia, orang Protestan, mengambil doktrin yang mana yang dia suka. Pandangannya yang khas tentang kebenaran diri sendiri, tentang formalitas, tentang tahayul, gagasan tentang iman, atau spiritualitas dalam ibadah keagamaan. Penolakannya terhadap keutamaan sakramen-sakramen, atau terhadap tugas pelayanan, atau terhadap gereja yang kelihatan, atau doktrinnya tentang kemanjuran ilahi kitab suci yang sebagai instrumen pengajaran agama yang ditunjuk. Dan biarlah dia mempertimbangkan sejauh mana zaman purbakala sebagaimana telah sampai pada kita akan mendukungnya di dalamnya. Tidak, dia harus membiarkan dugaan banjir tersebut berhasil. Ya, dan pada gilirannya menghilang dengan sendirinya. Dia telah ditelan bumi tanpa belas kasihan, sebagaimana dirinya sendiri tanpa belas kasihan. Maka Protestantisme bukanlah kekristenan dalam sejarah, mudah untuk ditentukan. Demikian, semoga penjelasan dari Joshua Charles dalam perjalanannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah gereja kuno ini dapat menjadi inspirasi iman buat kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Dan sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.